Pada tanggal 12 Mei sebuah video tanpa suara tiba-tiba menjadi viral di seluruh internet China. Di bawah terik matahari, sekelompok pekerja konstruksi China berdiri di luar pabrik peleburan nikel yang terhenti di Indonesia. Ini bukanlah dokumenter. Ini adalah rekaman dari pemogokan kolektif nyata di proyek peleburan nikel Tungku Putar Busur Listrik (RKEF) PT Mitra Murni Perkasa (MMP) di Indonesia, yang dibangun oleh China National Chemical Engineering 6 Construction. Sejak akhir tahun 2024, para pekerja ini belum menerima satupun gaji, yang mendorong kehidupan mereka ke ambang batas. Pabrik yang berlokasi di kota Balikpapan, Indonesia, adalah salah satu dari 178 proyek nikel China di luar negeri. Media pemerintah China pernah memujinya sebagai ekspor teknologi unggulan di bawah Belt and Road Initiative. Namun, bagi para pekerja, ini adalah jebakan yang disamarkan dengan hati-hati. Pekerja disubkontrakkan melalui beberapa lapisan, dan di setiap tahap, pejabat terlibat dalam suap dan meminta pungutan ilegal. Akhirnya, bahkan pembayaran upah dasar pun menjadi tantangan. Sebelumnya pada tanggal 6 Mei video tanpa suara lainnya muncul di Douyin, TikTok China. Keterangannya singkat namun tepat, China Non-Ferrous Metals Industry 12 Metallurgical Construction, sebuah badan usaha milik negara, menahan upah pekerja migran di Indonesia, mencoba mengambil keuntungan dari gaji hasil kerja keras mereka. Insiden ini melibatkan proyek terpisah yang juga berlokasi di Indonesia. Lebih dari 600 pesan memenuhi bagian komentar video tersebut, mengungkapkan kenyataan pahit yang tersembunyi di industri ini. Salah seorang pengguna menulis, "Tunggakan upah merajalela, tetapi sangat sedikit yang berani bersuara. Video-video ini tidak memiliki suara, tidak ada narasi, dan tidak ada pemimpin." Kemarahan tertahan dalam rekaman sunyi, lalu meletus menjadi banjir komentar anonim yang padat, menciptakan jaringan protes senyap yang terjalin melalui celah algoritma. Sementara itu, di ruang rapat eksekutif Gedung Pencakar Langit Beijing dan di forum internasional, para eksekutif dari perusahaan milik negara berbincang dan tertawa, menandatangani kesepakatan kerjasama Belt and Road yang baru. Namun, di balik layar, para pekerja yang secara fisik membangun proyek-proyek ini tetap terperangkap, dibebani utang, masalah visa, dan ketakutan, tanpa ada yang membantu mereka pulang. Mereka adalah garis depan ekspansi global China. Namun, mereka juga yang pertama jatuh dan yang pertama dilupakan. Labirin subkontrak, mengekspor sistem eksploitasi. Pada tahun 2023, China ENFE Engineering Corporation menandatangani perjanjian dengan PT Mitra Murni Perkasa, MMP, untuk proyek peleburan nikel. Setelah memenangkan kontrak utama, China ENFE mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada China National Chemical Engineering 6 Construction. China National Chemical Engineering 6 Construction kemudian mensubkontrakkan lagi, meneruskan pekerjaan kepada kontraktor lokal yang lebih kecil, perusahaan layanan tenaga kerja, dan bahkan kelompok tenaga kerja sementara. Di setiap tingkatan, ada pemotongan yang diambil, memeras keuntungan lagi dan lagi. Dana mengalir seperti air dari atas. Namun, pada saat mencapai para pekerja, uangnya hampir habis. Kami belum menerima gaji kami selama lebih dari 4 bulan. Beberapa belum melihat 1 sen pun sejak Desember lalu. Perusahaan terus meminta kami menunggu, tetapi kami benar-benar tidak mampu menunggu lebih lama lagi. Bagi sebagian orang, bahkan membeli makanan pun menjadi perjuangan. Ini adalah pesan dari seorang pekerja China di proyek MMP Indonesia yang diposting di media sosial. Pernyataan itu memicu banjir tanggapan, termasuk, "Gaji saya tertunda 10 bulan sebelum akhirnya dibayar. Pekerjakan pekerja lokal, keluarkan sedikit uang, dan kemudian mereka bisa membantu Anda mendapatkan kembali upah Anda." Kami mengadakan protes dengan ratusan pekerja. Baru setelah itu bos perusahaan menandatangani dan menyelesaikan pembayaran. Yang paling mengejutkan, pekerja lokal dibayar tepat waktu. Mengapa? Karena mereka membawa AK. Sebuah komentar yang sangat beresonansi di kalangan pekerja China menyatakan, di China, orang China menindas sesama orang China. Di luar negeri,
Tetap orang China menindas sesama orang China. Alasan mengapa proyek yang beroperasi di bawah bendera nasional China di luar negeri berakhir mengeksploitasi pekerja China adalah karena setelah perusahaan menerima pembayaran dari klien, dana melewati berbagai lapis subkontrak. Di setiap tingkatan, ada pemotongan yang diambil. Pekerja di tingkat paling bawah dibiarkan menunggu tanpa batas waktu untuk putaran dana berikutnya. Seorang sumber orang dalam mengungkapkan bahwa dana dari klien Indonesia sudah lama tiba, tetapi subkontraktor menahan pembayaran. Pekerja seringkali menunggu 4 bulan atau lebih untuk menerima upah mereka. Uangnya tidak hilang, uangnya sudah terserap di tengah jalan. Kembali ke China, pekerja yang berunjuk rasa dapat membentangkan spanduk, memblokir pintu masuk, dan mengadu kepada media. Namun, di Indonesia, dengan hambatan bahasa, tidak ada saluran dukungan, dan tidak ada sekutu. Mereka bahkan tidak tahu harus mulai berunjuk rasa dari mana. Bahkan penerbangan pulang mereka ke China pun bergantung pada niat baik manajer. Ini bukanlah kegagalan satu perusahaan saja. Ini adalah masalah sistemik, jaringan ekspor subkontrak yang diizinkan dan didorong oleh berbagai sistem. Strategi yang disebut going global, secara efektif mengekspor model eksploitasi China yang sudah mapan ke luar negeri secara keseluruhan. Nomor 3. Perang harga dan jebakan. Ketika going global berubah menjadi tenggelam dalam kerugian, perusahaan China menghadapi masalah yang meningkat di industri peleburan nikel Indonesia. Dan ini lebih dari sekadar serangkaian taruhan bisnis yang buruk. Yang sedang terjadi adalah studi kasus yang mengungkapkan bagaimana model ekspansi luar negeri China yang digerakkan oleh negara bisa menjadi bumerang. Di balik angka investasi yang mengesankan tersembunyi krisis yang dalam dan berkembang. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan-perusahaan China telah menggelontorkan miliaran dolar ke Indonesia, memicu ledakan investasi dalam pemurnian nikel. Lebih dari 30 proyek peleburan telah diluncurkan dalam kurun waktu hanya 24 bulan dengan total komitmen investasi melonjak melewati 30 miliar dolar AS. Hasilnya, pergeseran dramatis dalam lanskap nikel global. Pada tahun 2023, output nikel Indonesia melonjak lebih dari 33% dari tahun ke tahun, menjadikannya produsen terbesar di dunia dan menyumbang 40% pasokan global. Namun, sementara pasokan melonjak, permintaan mulai merosot perlahan. Raksasa baterai seperti Tesla, Toyota, dan CATL beralih ke teknologi baterai litium ion fosfat dan ion natrium, alternatif yang secara drastis mengurangi kebutuhan nikel. Analis industri kini memprediksi bahwa pada tahun 2030, permintaan nikel global untuk baterai kendaraan listrik bisa turun sebesar 30 hingga 40% dari ekspektasi sebelumnya. Konsekuensinya brutal. Harga nikel anjlok dari $30.000 per ton menjadi sekitar $15.000. Nilai pasar secara efektif terpotong separuhnya. Kejatuhan harga itu memicu reaksi berantai di seluruh industri. Dari penambangan dan pemurnian hingga manufaktur, seluruh rantai nilai berada di bawah tekanan. Perusahaan yang baru-baru ini berinvestasi besar-besaran di pabrik peleburan Indonesia kini terjebak dalam situasi kalah-kalah. Terus berinvestasi dan kehilangan lebih banyak uang, atau mundur dan menghapus kerugian miliaran. Menambah tekanan adalah kekhawatiran lingkungan yang meningkat di Indonesia. Metode peleburan tungku putar busur listrik, RKEF, yang banyak digunakan, meskipun matang secara teknis, merusak lingkungan. Menurut kelompok lingkungan, setiap ton nikel berkualitas tinggi yang dihasilkan menghasilkan hingga 15 ton air limbah dan sejumlah besar limbah padat. LSM lokal telah mulai mengadakan protes, menyerukan pemerintah Indonesia untuk menerapkan peraturan lingkungan yang lebih ketat. Pada bulan Agustus tahun 2024, pemerintah Indonesia menanggapi dengan tegas. Semua proyek peleburan RKEF baru ditunda. Larangan ini menandai pembalikan kebijakan yang tajam dan penolakan yang jelas terhadap ekspansi yang tidak terkendali yang terlihat selama 2 tahun terakhir. Bagi investor, baik China maupun Indonesia, prospek menjadi suram. Dengan permintaan yang menyusut, harga yang jatuh, aturan lingkungan yang semakin ketat, dan margin keuntungan yang sangat tipis, banyak yang memilih untuk memangkas kerugian dan menarik diri. Salah satu contoh adalah
proyek MMP. Di atas kertas, itu bisa berlanjut, tetapi pendukung Indonesia membuat keputusan sulit, penarikan penuh, dan penutupan segera. Bahkan jika pabrik tersebut selesai dibangun, pasokan biji nikel mungkin terbatas dan produk akhir bisa kesulitan mencari pembeli. Melanjutkan hanya akan berarti kerugian yang lebih dalam. Dampaknya parah. Kontraktor China, termasuk perusahaan milik negara besar seperti China National Chemical Engineering Six Construction dan ENFI, dilaporkan belum menerima pembayaran dari mitra Indonesia mereka. Akibatnya, mereka gagal membayar pekerja China di lapangan. Pakar perburuhan tahu bahwa bahkan jika sebuah proyek menghadapi masalah keuangan, pemberi kerja langsung tetap bertanggung jawab secara hukum dan moral untuk membayar upah. Ini bukan pemain kecil. Mereka adalah perusahaan besar yang didukung negara, perusahaan dengan kekuatan finansial untuk menegakkan komitmen mereka. Namun, ratusan pekerja China tiba-tiba menemukan diri mereka terdampar di negara asing, tidak dibayar, tidak terlindungi, dan tidak bisa pulang. Orang dalam industri menunjukkan satu penyebab utama di balik bagaimana perusahaan-perusahaan yang didanai dengan baik ini mengalami masalah kas, penawaran yang sangat rendah. Untuk memenangkan kontrak luar negeri, perusahaan milik negara China seringkali menawar lebih rendah dari pesaing, terkadang mengambil proyek $1 miliar AS hanya dengan $900 juta atau kurang. Strategi agresif ini menciptakan ketegangan finansial sejak awal. Namun, praktik ini terus berlanjut. Mengapa? Karena secara diam-diam didorong di tingkat nasional. Mengapa perusahaan mungkin kehilangan uang di luar negeri? Model ini menguntungkan ekonomi China di dalam negeri. Proyek dirancang oleh lembaga dalam negeri, dipasok dengan bahan dan peralatan buatan China, dibangun oleh pekerja China, dan dikirim menggunakan logistik China. Seluruh rantai industri mendapat manfaat, dari pekerjaan hingga pendapatan pajak. Seorang sumber orang dalam menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kehilangan 100 juta yen, tetapi negara mendapatkan 200 juta dalam bentuk pajak. Inilah yang beberapa orang sebut keseimbangan sistemik. Perusahaan kalah di luar negeri, tetapi pemerintah menang di dalam negeri. Biaya real tidak dibayar oleh pembuat kebijakan atau kementerian. Biaya itu ditanggung oleh manajer proyek, subkontraktor, dan yang paling penting, pekerja China yang bekerja keras di bawah langit asing. Bahkan ketika uang memang mengalir, biasanya gaji pekerja seringkali menjadi yang terakhir dalam antrean. Pertama, subkontraktor dibayar, lalu pemasok bahan. Selanjutnya, gaji manajemen. Dan baru pada akhirnya, jika masih ada sisa, pekerja biasa menerima upah mereka. Seorang pekerja di Kalimantan Utara mengatakan bahwa dia bekerja selama sebulan namun masih berutang kepada bos. Tidak ada yang tidak akan dilakukan oleh bos. Di beberapa bagian Indonesia, gaji pekerja secara efektif menjadi pinjaman tanpa bunga bagi proyek, mudah ditunda atau diabaikan begitu kebijakan berubah atau pendanaan mengering. Dan inilah kebenaran yang sulit. Rantai yang rusak ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Karena dari perspektif sistem, ini berhasil. Setidaknya di atas kertas, perusahaan melepaskan keuntungan, negara mengumpulkan pendapatan, pekerja melepaskan hak, semua atas nama apa yang disebut kebaikan yang lebih besar. Nomor 4, pekerja China di seluruh dunia menghadapi nasib serupa. Seorang pekerja berbagi strategi pribadinya untuk menghindari eksploitasi. Dia mengatakan dia tidak akan pergi ke Indonesia karena terlalu banyak perusahaan China di sana yang menunda gaji. Itulah sebabnya dia memilih Afrika. Namun, sebuah komentar dengan cepat membalas, berbunyi, "Kamu pikir Afrika lebih baik?" Sebuah perusahaan konstruksi milik negara China dari Hubei ketinggalan pembayaran di sana selama berbulan-bulan. China Non-Ferrous Metals Industries 7 Metallurgical Construction juga tidak membayar upah. Sudah 5 bulan. Kebenaran yang sulit adalah, apakah itu Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, atau Asia Tenggara, dimanapun inisiatif Belt and Road China telah mencapai, di sana juga muncul sengketa upah dan pelanggaran tenaga kerja. Dari proyek kereta api di Kenya hingga pembangkit listrik tenaga air di Laos, tambang tembaga di Zambia hingga pabrik peleburan nikel di Indonesia, proyeknya berbeda, tetapi nasib para pekerjanya seringkali sama. Ini bukan lagi masalah yang terisolasi. Ini telah menjadi masalah global yang sistemik. Menurut seorang pengamat hak tenaga kerja
pekerja yang telah melacak proyek luar negeri China selama bertahun-tahun, bahkan ada pola geografis. Semakin jauh situsnya dari China, semakin parah pelanggarannya. Pengawasan melemah seiring jarak, begitu juga akuntabilitas. Di beberapa negara Afrika, paspor pekerja disita atau pergerakan mereka dibatasi, pelanggaran serius terhadap kebebasan pribadi. Seorang sumber orang dalam industri mengakui bahwa di proyek-proyek China Railway dan China Railway Construction, penundaan gaji praktis adalah norma. Ini bukan berita lagi, ini praktik normal. Tetapi penundaan gaji hanyalah bagian dari masalah. Di lokasi terpencil ini, pekerja China sering menghadapi kesulitan 3 kali lipat, hambatan bahasa, kurangnya perlindungan hukum, dan kondisi hidup yang tidak manusiawi. Seorang tukang las yang baru saja kembali dari Ghana menjelaskan bahwa tidak ada cukup air minum bersih. Banyak orang harus minum dari sungai kotor. Orang-orang sakit, beberapa bahkan meninggal. Perusahaan bahkan tidak repot-repot mengirim jenazah pulang. Hanya mengubur mereka di lokasi. Tidak ada akta kematian. Keluarga tidak mendapat kompensasi. Cerita lain yang melibatkan kondisi hidup yang sulit berasal dari seorang pekerja yang menghabiskan waktu di lokasi konstruksi China Construction Third Engineering Bureau di Pahang, Malaysia. Dia mengungkapkan bahwa makanannya jelek, perumahannya jelek, bahkan lebih buruk daripada di China. Mereka tahu kamu tidak mampu membeli tiket pesawat pulang, jadi mereka mengambil keuntungan. Selama pelatihan di hari pertama, seorang manajer mengutuk pekerja, menyebut mereka sampah. Pekerja ini membeli tiket pulang malam itu juga. Gambar yang dibagikan di media sosial menawarkan gambaran sekilas tentang kondisi sulit ini, menunjukkan asrama yang penuh sesak dengan lebih dari selusin orang per kamar. Mereka tidak memiliki AC, hanya kipas angin sederhana, toilet tanpa air mengalir, dan sampah menumpuk. Makanan terdiri dari bubur encer dan sayuran asin hari demi hari. Seorang pekerja yang baru saja kembali dari Timur Tengah mengatakan mereka pergi ke sana untuk mencari uang, bukan untuk menderita. Tapi itulah pola pikir manajemen, tahan atau pergi. Banyak orang lain siap menggantikan tempatmu. Siklus pelecehan dan penghinaan ini tidak hanya merugikan para pekerja, ini juga merusak citra global China. Penduduk lokal di negara tuan rumah seringkali memperhatikan dan bertanya-tanya, jika kamu memperlakukan orangmu sendiri seperti ini, bagaimana kamu akan memperlakukan kami lebih baik? Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya, Departemen Luar Negeri AS mencantumkan bagian khusus dalam laporan tahunan hak asasi manusianya yang berfokus pada perusahaan China yang beroperasi di negara-negara Belt and Road. Laporan tersebut menggambarkan praktik tenaga kerja mereka sebagai cetak biru modern untuk eksploitasi neokolonial. Meskipun penilaian itu mungkin memiliki bobot politik, itu mencerminkan realitas yang lebih dalam. Ketika China memperluas jejak globalnya, ia juga mengekspor salah satu model tergelapnya, sistem hubungan kerja yang dibangun di atas kelalaian, kendali, dan penderitaan diam. Nomor 5. Memperjuangkan hak. Percikan perlawanan di tengah atmosfer ketakutan. Banyak dari kami ingin mogok, tetapi siapa yang berani melangkah lebih dulu? Saat seseorang maju, mereka dipecat dan kemungkinan masuk daftar hitam. Kamu tidak akan pernah mendapat pekerjaan lain. Ini adalah kata-kata Xiao Li, seorang tukang las yang baru saja kembali dari Indonesia. Hanya dalam beberapa kalimat singkat, dia menangkap ketakutan yang dirasakan oleh banyak pekerja migran China di luar negeri. Kecemasan mereka tidak tanpa dasar. Seorang mantan pekerja pada sebuah proyek di Afrika, yang mengenang menyaksikan insiden yang mengganggu di tambang tembaga di Zambia. Seorang pekerja yang memimpin protes upah dipukul di tengah malam, kakinya patah. Perusahaan mengklaim itu adalah kecelakaan kerja, tetapi siapa yang berani menantang versi kejadian itu? Bertahan dalam diam, mencari keadilan dalam bayangan. Sebagian besar waktu, para pekerja ini tidak punya siapa-siapa selain diri sendiri. Seorang pekerja bernama Saul Wong dan rekan-rekannya merancang protes bergilir. Setiap giliran kerja, orang yang berbeda mengajukan sengketa upah, sehingga manajemen tidak bisa menunjuk satu pemimpin. Setelah 3 bulan, mereka berhasil mendapatkan kembali gaji 2 bulan. 3 bulan lainnya, kata bos,
akan diselesaikan setelah proyek dimulai kembali. Dan institusi yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi sumber kekecewaan yang paling akrab. Telepon ke kedutaan China di Indonesia hanya mendapat jawaban standar, ini masalah internal perusahaan. Silakan cari upaya hukum. Namun, di Indonesia, biaya hukum yang tinggi, prosedur yang tidak familiar, dan hambatan bahasa membuat keadilan terasa di luar jangkauan. Sedikit pekerja yang bisa menavigasi upaya hukum itu. Beberapa pekerja mencari bantuan dari media China. 3 editor berjanji menindaklanjuti, tetapi tidak ada satupun yang melakukannya. Akhirnya, seseorang mengakui kebenaran yang sulit ketika menyangkut berita negatif tentang BUMN di luar negeri, tidak mungkin mereka akan menerbitkan itu. Tanpa dukungan institusional, para pekerja terpaksa mengambil tindakan sendiri. Mereka menggunakan apa yang banyak orang sebut opsi nuklir, duduk diam kolektif dan penolakan bekerja. Konsekuensinya cepat dan keras. Lebih dari selusin yang disebut dalang, pemimpin dideportasi di tempat. Sisanya diperingatkan, terus memprotes dan Anda akan menghadapi nasib yang sama. Perusahaan bahkan menolak menanggung penuh biaya tiket pesawat, hanya menawarkan untuk membayar setengahnya. Namun, di sela-sela kenyataan suram ini, harapan belum sirna. Harapan itu hanya berakar di tempat lain. Harapan itu hidup bukan di berita utama, tetapi di sudut-sudut tenang grup obrolan saling bantu. Dalam satu grup bernama Grup Menghindari Jebakan, para pekerja berbagi nasihat praktis secara anonim. Bagaimana memperjuangkan hak, bagaimana mengenali jebakan kontrak, dan bagaimana menavigasi proses arbitrase tenaga kerja. Misalnya, seseorang bertanya, bisakah saya menuntut gaji yang belum dibayar setelah kembali ke China? Seseorang menjawab, ya, sekarang ada pengadilan online. Kamu bisa mengajukan kasus melalui mini aplikasi, menghadiri persidangan dari jarak jauh, dan bahkan mengklaim kompensasi ganda. Namun, yang lain memperingatkan tentang celah sistem. Banyak dari perusahaan-perusahaan ini merekrut di dalam negeri, tetapi membayar melalui entitas luar negeri, dua wajah terpisah dari operasi yang sama. Ketika kamu ingin menuntut, tidak ada badan hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Kamu akhirnya menuntut udara kosong. Meskipun begitu, beberapa berhasil menang. Teman saya mengajukan gugatan di pengadilan Dezhou dan mendapatkan kembali gajinya. Jika bisa, lakukanlah. Dan jika tidak bisa, setidaknya buka jalan bagi mereka yang datang setelahnya. Yang lain melangkah lebih jauh, mencoba membangun kelompok bantuan hukum akar rumput untuk membantu pekerja garis depan mengajukan gugatan, mengumpulkan bukti, dan menavigasi birokrasi. Mereka berkata, sejujurnya, kami tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi jika kami bisa membantu bahkan satu orang, itu sepadan. Dan jika kami gagal, biarlah begitu. Percikan perlawanan yang tersebar ini mungkin terlihat kecil, tetapi itu nyata. Mereka berkedip di antara dinding beton dan balok baja, rapuh mungkin, tetapi terbakar dengan kebenaran. Seperti kata salah satu anggota grup, jika Anda memiliki kemampuan untuk bersuara, maka Anda harus melakukannya. Jika tidak ada yang bersuara, keadaan mungkin menjadi lebih buruk. Hari ini, suara-suara itu tidak lagi tersembunyi di obrolan pribadi. Di X, sebelumnya Twitter, akun-akun secara aktif mendokumentasikan protes pekerja. Di YouTube, para kreator maju untuk menceritakan kisah mereka, memberi mereka suara yang selama ini ditolak. Para pembela ini mungkin tidak mengalami kesulitan itu sendiri, tetapi mereka berbicara mewakili mereka yang mengalaminya. Para pekerja mungkin belum mengorganisir sesuatu, tetapi seseorang sudah berbicara untuk mereka, dan itu adalah alasan yang cukup untuk menjaga api tetap menyala.